Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pada hari ini sudah dilaksanakan pekerjaan atau pelaksanaan dari uji laik fungsi Tol Cinere Jagorawi seksi 3, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Alfiandra pada video sebelum ini ya. Jadi video drone ini adalah melengkapi sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan di uji laik fungsi, lalu apa gitu ya. Jadi sampai hari ini pun kegiatan uji laik fungsi masih terus berjalan juga di tempat yang berbeda, yaitu untuk melakukan tindak lanjut dari temuan-temuan atau apa yang sudah dilakukan pada kunjungan lapang ya. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi dari Tol Cijago 3 setelah uji laik fungsi, seperti apa kondisi terkininya gitu ya, maka langsung saja saya akan coba ajak pemirsa semua, sobat keluarga semua, untuk melihat secara langsung bagaimana situasi terkini dari Jalan Tol Cinere Jagorawi seksi 3B. Dan sekali lagi, uji laik fungsi bukanlah pengumuman fungsional. Artinya apa yang sudah saya sampaikan mengenai H-2, H-1 WLF adalah bukan berarti umum bisa menggunakan jalur dari tol ini ya. Jadi sekali lagi saya perlu sampaikan kepada pemirsa semua mengenai kondisi di kegiatan kali ini adalah kegiatan yang masih terus berproses seperti yang disampaikan oleh Pak Alfiandra. Nah, untuk melihat apa-apa saja, jadi setelah dilakukan uji laik fungsi, beberapa hal yang mungkin akan terus dipasang dan dilengkapi seperti lampu merah dan lain sebagainya, ini pun masih terus akan dikerjakan. Mengenai informasi-informasi lainnya ya, itu sudah disampaikan menurut saya sangat-sangat jelas, bahkan sampai dengan timelinenya, kurang lebih pekerjaannya itu juga sudah disampaikan oleh Pak Alfiandra. Jadi menurut saya tinggal pemirsa jika memang ingin tahu, maka dengarkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Alfiandra pada video sebelumnya. Dan ini kita saksikan pada video sore hari ini. Ini juga masih kita saksikan ya. Ini jauh lebih baik lagi, maksud saya bukan jauh lebih baik lagi, jauh lebih sempurna lagi maksud saya, untuk kondisi di area gerbang tol Limo 1. Nah, ini adalah gerbang tol Limo 1 ya. Kita saksikan ini. Jadi ini masih terus dikerjakan. Jadi WLF ini hasilnya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Alfiandra ya. Oke, ini adalah bagian dari gerbang tol Limo 1. Sekarang kita akan coba menyaksikan ke bagian main road ya. Dan sekali lagi di bagian ini kita juga masih menantikan bagaimana progres dari pembebasan lahan di bagian penlock tambahan ini. Bagian penlock tambahan di area antara gate Limo 1 dengan bagian main road ya. Ini yang terus dilakukan pembebasan lahan. Dan prosesnya kita masih nantikan. Setelah data nominatifnya telah keluar, kira-kira ke depan seperti apa. Nah, itu yang kita nantikan ya. Oke, sekarang kita akan melihat ke bagian main road Tol Cijago 3. Jadi main road ini sudah jauh lebih sempurna. Meskipun demikian, ini tetap terus disempurnakan ya. Terus tetap disempurnakan. Apa-apa yang mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan ataupun temuan-temuan dari uji laik fungsi tadi, maka nantinya akan terus dilanjutkan ya, akan terus disempurnakan gitu. Dan timelinenya sekali lagi juga sudah disampaikan oleh Pak Alfiandra. Jadi video ini adalah melengkapi pernyataan-pernyataan yang mungkin secara visual drone-nya belum terlihat. Nah, ini sekarang kita bisa lihat dengan jelas begitu ya.
kegiatan atau kondisi terkini dari visual Jalan Tol Cinere Jagorawi seksi 3. Oke. Nah, ini kita udah masuk di bagian gerbang tol Lima utama nih. Wow, udah mantep banget kan bentuk-bentukannya ya. Jadi bagian kanan itu sekali lagi bagian gerbang tol Lima utama ada namanya gerbang tol satelit. Jadi di sini ada tambahan 1 2 3 lajur ya. Ada 3 lajur tambahan. Di totalnya ada 7 ya. Di situ di depan tadi 3. Nah, di sini ada 4. Ada 4 ya. 1 2 3 4. Di totalnya ada 7. Jadi yang paling kiri itu adalah lajur yang memang untuk di bagian lainnya yang sudah melakukan tap in ataupun pembayaran nanti tinggal melanjutkan ke jalur tersebut. Nah, ini juga sudah semakin sempurna. Ini menuju ke Tol Serpong Cinere. Ya. Dan ini adalah Tol Serpong Cinere. Tadi juga saat ULF dari CSJ juga datang. Namun sekali lagi yang diuji layak fungsi adalah bagian dari Tol Cinere Jagorawi. Kalau CSJ ini setahu saya itu udah di WLF ya. Jadi mungkin ini beberapa hal yang sifatnya adalah penyempurnaan ya. Dan ternyata juga mungkin ya sudah sama-sama diketahui bahwa kayak tadi Pak Alfiandra sendiri udah menyampaikan mengenai timeline-nya ya. Nah, ini kalau ada yang bertanya terkait dengan perbaikan di sana ya mungkin karena juga timeline di sini sudah diketahui oleh BUJT-nya gitu. Oke, ini adalah bagian dari view gerbang tol Limo 1 dan 2. Kita akan kembali untuk melihat lebih lanjut ya. Mari kita doakan semoga hal-hal yang perlu dikerjakan kembali bagian yang minor-minor ini bisa selesai dalam waktu dekat, sehingga selanjutnya juga kita tinggal menunggu jadwal Pak Presiden kira-kira kapan untuk bisa melakukan peresmian pada jalan tol Cijago ini. Jadi kalau sudah diresmikan oleh Presiden barulah kita mengetahui atau barulah kita akan melakukan mencoba ataupun menggunakan jalan tol Cijago 3 ini. Jadi sampai hari ini kan belum ada informasi detail kapankah akan ada diresmikannya tol Cijago ini ya. Maka mohon dinantikan informasi berikutnya. Setelah diresmikan barulah kita akan sama-sama bisa menggunakannya, baik itu masih gratis ataupun berbayar dengan tarif sementara, artinya mungkin tarif Cijago 1 2 gitu ya, karena Cijago 3 ini pasti butuh waktu lagi untuk menentukan tarifnya. Nah, nanti kita nantikan saja dulu kabar-kabar ataupun informasi berikutnya. Nah, ini adalah kondisi di gate Limo 2, area pelebaran Limo Raya dan lain sebagainya. Di sini juga ada area terbatas untuk bagian penyiraman ataupun perawatan dari penghijauan. Area penghijauan dibuat akses terbatas hanya untuk bagian perawatan penghijauan. Dan ini adalah bagian dari gate Limo 2 yang sudah dibuatkan bentuk-bentuknya ya, artinya jalurnya. Nah, ini akan terus disempurnakan ya dari timeline yang nantinya akan disampaikan atau yang sudah disampaikan pada video sebelumnya. Oke, sudah semakin mantap nih gate Limo 2, udah makin jelas lagi. Jadi di bagian ini tuh udah makin jelas lagi. Ini juga sedang disempurnakan lagi bagian kanstin betonnya dan lain sebagainya. Ya, udah makin jelas ya bentukannya ya. Nah, nanti tinggal lampu merahnya juga nanti itu sudah ada lampu merahnya, tinggal dipasang aja. Ya, tapi karena memang berhubung kegiatan uji layak fungsi pada saat tadi kunjungan lapang tidak boleh ada aktivitas. Jadi semua harus steril. Dan ini ketika semuanya sudah ke ruangan untuk membahas, barulah kontraktor pelaksana kembali melakukan penyempurnaan yang memang jadi catatan saat kunjungan lapang, ya.
Nah, inilah kondisi di gate 52 saat ini, seperti yang bisa kita saksikan ya. Semakin mantap nih, sudah semakin mantap. Dan terus kita saksikan di sini juga ada speed bump, ada polisi tidur untuk mengurangi kecepatan. Karena ini adalah akses keluar, iya benar, akses keluar gate 52 untuk keluar di gate 52. Jadi dia dibuatkan speed bump. Oke, kita lanjut untuk melihat sampai ke arah Krukut. Tadi juga saya udah ketemu dengan Desari. Jadi tadi ada 3 pengelola jalan tol saya ketemu ya, Cijago, lalu pengelola Desari, dan juga ada pengelola dari Serpong Cinere. Jadi ada Citra Wasputoa dari TLKJ dan ada dari CSJ ya. Tiga-tiganya ada semua. Karena di sini tol ini bersambung dengan 2 ruas tol tadi. Meskipun ini tol Cinere Jagorawi, tapi pada hakikatnya tol ini kan bersambung langsung dengan tol Serpong Cinere dan juga langsung terhubung dengan tol Depok Antasari. Makanya tadi bertemu dengan beberapa pengelola jalan tol juga lainnya. Dan juga sudah dijelaskan juga oleh Pak Edi bahwa ada ruas tol yang juga akan dikelola oleh ruas tol lainnya gitu ya. Oke, ini adalah kondisi terkininya. Dan mungkin seterusnya daerah area-area ini mungkin akan yang menjadi hasil-hasil dari kegiatan uji layak fungsi. Maka berikutnya kita akan melihat titik-titik perbaikan ataupun hal-hal yang mesti atau harus disempurnakan, maka akan dilakukan kesempurnaan. Untuk apa? Untuk keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan juga gitu ya. Jadi bukan hanya untuk cepat-cepat saja, karena semua orang juga, saya yakin kita semua ingin cepat, tapi lagi-lagi untuk keselamatan pengguna jalan ya. Jadi lagi-lagi baik untuk ke pengguna jalan. Dan memang ini sudah dipastikan untuk saat ini akan dilihat terlebih dahulu bagaimana kondisinya dengan 2 lajur yang diberikan untuk ke arah Sawangan ya. Namun demikian nanti kedepannya juga pasti akan terus segera ada evaluasi dari adanya 5 gardu di sini, 3 menuju Cilandak dan 2 menuju ke arah Sawangan gitu ya. Oke. Dan sudah semua di sini ya, sudah disampaikan. Jadi kegiatan uji layak fungsi ini mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada persis banget nih sore hari menjelang malam, sebelum saya pulang ke rumah untuk ngedit lagi ya. Jadi seharian full saya mengambil video dan langsung pulang langsung ngedit, luar biasa ya. Mudah-mudahan saya dan pemirsa semua diberikan kesehatan ya. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun progres tol JOR 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mensupport dengan menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih juga yang sudah mengirimkan super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah, penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.